Video ini disponsorin oleh W7 Football. W7 Football menyediakan produk-produk sepatu bola, sepatu futsal dengan kualitas terbaik karena uppernya memakai kulit hewan asli atau top grade leather. Jadi untuk durability jelas lebih baik. Produk-produk W7 Football bisa kalian dapetin di official Instagram W7 Football atau kalian bisa cek di link deskripsi atau pin komen. Yo guys, kembali lagi tentunya dengan saya Haris Best. Di channel saya kali ini saya bakal membuat gitu ya video tentang mengkomparasikan dua sepatu laceless brand Specs. Dan pertanyaan ini sering masuk gitu ya, Bang, lebih baik beli mana Bang? Ada Specs akselerator 1 dan akselerator slash. Dan semuanya kan pakai teknologi laceless atau tanpa tali. Dan oke, di video kali ini saya sudah ada sepatunya gitu ya, karena dua sepatu ini sudah aku playtest juga, jadi sudah waktunya gitu ya kita bikin komparasi di episode kali ini. Oke, kriterianya itu ada 3. Pertama tuh dari segi desain dan teknologi gitu ya, dan kedua dari segi kenyamanan saat dipakai, dan ketiga dari segi harga. Jadi nanti kita rangkum semua gitu ya dan kasih kesimpulan lebih baik mana gitu ya antara keduanya ini ya. Oke, di pembahasan pertama itu kita bahas tentang desain dan teknologi. Oke, untuk teknologi saya bakal bahas akselerator 1 dulu ya, yang elite. Ini teknologinya itu jelas pasti laceless gitu ya, tanpa tali. Terus ada teknologi impact beam di bagian uppernya, sama-sama pakai bahan sintetis gitu ya. Cuma ini dari segi tekstur banyak gitu ya, dan teknologi impact beamnya emang benar-benar berguna gitu ya saat kontrol bola, passing. Ini benar-benar feel the ball-nya itu lebih baik gitu ya. Dan cara masukin kaki ke dalam sepatunya emang agak susah karena ini benar-benar kilitnya ya fleksibel, tapi kunciannya di bagian punggung kaki ini benar-benar kunci gitu ya saat sepatu ini dipakai gitu ya. Dan untuk desain kembali lagi, ini benar-benar mempunyai ciri khas sendiri, nggak niru brand apapun gitu ya, macam Adidas, Nike, nggak meniru sama sekali. Bentuknya juga agresif dan ini cukup baik gitu ya dari segi teknologi, desain, dan beberapa fitur yang ditawarkan, macam tekstur-tekstur di uppernya gini ya, dan model sopletnya yang menurutku Vertex 2.0 ini udah nggak ada obat gitu ya untuk sepatu lokal saat ini. Oke, kita beralih ke Specs akselerator slash, dan ini desainnya kurang lebih mirip Adidas X18 gitu ya, mirip banget menurutku, yang plus ya, desainnya itu lancip-lancip gitu ya. Ya sama-sama agresif, cuma ini lebih bantet menurutku ya daripada akselerator 1 ini ya. Terus teknologi yang ditawarkan itu katanya kuncian di bagian punggung kaki. Ini menurutku setelah aku pakai nggak ngerasain kuncian sama sekali, karena kembali lagi kakiku ini nggak lebar gitu ya. Jadi ini sepatunya ini agak lebar dan emang cocok untuk kaki lebar. Ya ini menurut pengalamanku pribadi sih. Jadi kalau bicara kuncian antara kedua ini gitu ya, ini lebih baik menurutku ya, karena ini benar-benar gelit sampai ujung di punggung kaki ini, terus ditutup pakai bahan sintetis nih ya. Kalau ini ya gridnya cuma di bagian tutup aja gitu ya, ini bagian sini aja. Kalau ini sih nggak ada grid sama sekali, langsung bahan sintetis. Terus untuk mode soplet ini keluar yang pertama gitu ya, menurutku ini udah bagus, tapi lebih bagus Vertex 2.0. Cuma dilihat kondisi man, kalau kondisi hujan mungkin ini lebih baik daripada Vertex 2.0. Tapi untuk lapangan sintetis Vertex 2.0 menurutku lebih baik lah ya, karena ini benar-benar lebih agresif daripada Vertex 1 ya. Cuma aku ada beberapa game di lapangan yang agak keras gitu ya, dan aku ada Specs versi Pro nya. Ini aku kapan hari unboxing versi Pro ini ya, tapi belum aku bikin playtest karena penasaran. Aku beli yang lain gitu ya, Pro versi
warna yang lain gitu ya, karena diskon besar gitu ya. Jadi aku beli buat game, buat mapul-mapul gitu lah. Kalau kondisi lapangan kurang bagus, aku pakai ini gitu ya. Ternyata sopletnya ini benar-benar bagus gitu ya, benar-benar enak gitu ya, untuk lapangan keras enak, dan gripnya emang benar-benar bagus. Apalagi rumputnya tinggi-tinggi gitu ya, ini bakal kemakan dan nggak ada obat sih menurutku. Oke, kita bahas di pembahasan kedua, yaitu dari segi kenyamanan. Oke, dari tingkat kenyamanan kita bahas akselerator 1 ya. Akselerator 1 ini aku ngerasain blister ya. Di video playtest kalian sudah tahu ya. Kalau pakai ini itu blister, setelah insolnya dilepas udah ngerasain nyamannya gitu ya. Meskipun ini di bagian padding dan bagian heelnya ini busanya juga cukup bagus gitu ya. Cuma kembali lagi blister di bagian kaki sebelah kanan, karena pergerakan aku sih lebih dominan kaki kanan gitu ya. Untuk akselerasi shooting itu, kalau game lebih dominan kaki kanan. Jadi blisternya itu di kaki kanan, kaki kirinya nggak ngerasain blister. Jadi jalan satu-satunya sih lepas insolnya dan nggak pakai insol, udah ngerasain nggak blisternya. Cuma selebihnya sih cukup nyaman, enak gitu ya. Gripnya benar-benar bagus, lockdownnya benar-benar sempurna. Oke, kita beralih ke specs akselerator slash. Oke, ini pas aku pakai langsung nyaman, nggak ngerasain blister sama sekali, enak. Cuma kembali lagi, lockdownnya benar-benar kurang gitu ya, kalau bicara lockdown atau kuncian saat seperti ini pakai. Jadi menurutku ini lebih cocok untuk kaki lebar sih menurutku. Ini pendapat pribadi ya. Jadi kakiku ini Nero atau slim, pakai ini agak ngeslip gitu ya, agak gedor-gedoran di bagian tengah ke depan. Jadi untuk bicara kenyamanan, jelas akselerator slash lebih nyaman daripada akselerator 1. Nah, itu menurutku sih, karena aku pakai akselerator slash nggak ngerasain blister sama sekali. Oke, kita beralih membahas harga ya. Untuk harga retailnya itu akselerator slash itu di harga 749.800 ya retailnya. Cuma kalian bisa dapetin di harga 600 ribuan lah. Terus untuk akselerator 1 yang elite itu sekitar 799.800 atau 800 ribuan ya retailnya itu. Tapi kalian bisa dapetin di harga 639.840, dan ini aku dapatnya sekitar 630-an lah ya. Nih. Tapi kembali lagi semua ini kan kembali ke selera masing-masing sih ya. Cuma kalau aku suruh pribadi, suruh pilih gitu ya, aku bakal milih akselerator 1 sih. Karena pertama kunciannya lebih dapat gitu ya, terus lebih ngefit di kaki karena tipe kaki ini Nero gitu ya. Ini benar-benar enak saat sepatu ini dipakai buat akselerasi, buat bermanuver ya, khas namanya akselerator lah ya. Buat akselerasi benar-benar enak. Lagi kunciannya juga enak gitu ya. Terus impact beamnya ini benar-benar terasa, karena ini memang ada teksturnya yang menonjol di bagian kaki, bagian dalam dan bagian ujung kaki ya. Ini benar-benar terasa. Jadi kembali lagi kalau suruh pilih antara kedua sepatu akselerator ini yang bermain di segmen lashless atau tanpa tali, aku lebih milih akselerator 1 ya, karena bentuknya lebih agresif ya, khas sepatu akselerator seri specs gitu ya. Oke, mungkin sekian dulu ya pembahasan kali ini, pembahasan tentang pilih mana gitu ya antara spek akselerator 1 dan akselerator slash. Oke, terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video saya. Masih terus YouTuber Indonesia, and see you next video. So, ciao. Bye.